Semua video dari Dahsyat mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapan vocab sulit bahasa Inggris berikut. Vocab nomor 708. Peep. Kalau pakai ed, bunyinya ada T di belakang. Peeped. Itu ada T. Peeped. Mengintip. Mengintipnya melalui celah. Torture. Tortured. Menyiksa. Leaf. Selembar daun. Leaves. Daun lebih dari selembar. The accused. Ada huruf T belakang. Terdakwa. Victim. Korban. Witness. Saksi. Dance. Lebat. Jelaskan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh dipelajari lagi. Karena akan langsung dipraktekkan. Yang sudah menghafal vocab beruntung karena langsung dipraktekkan. Peep, masih ingat peep? Mengintip ya. Witness, saksi ya. Yang belum hafal vocabnya mundurkan dulu, hafalkan dulu vocabnya karena akan berpengaruh ya. Sekarang saya akan menerangkan kalimat aktif. Ini kalimat aktif. Ingat kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan membawa, mengintip, berlari gitu ya. Dan kalimat pasif yang mengandung kata kerja di atau ter, misalkan diambil, terambil gitu ya. Tapi dalam bentuk past continuous ya, untuk menyatakan kejadian di masa lalu. Rumus kalimat aktif adalah subjek yang berwarna hijau ditambah was atau were berwarna berwarna hitam. Nah, kalau yang aktif setelah was atau were kata kerjanya harus berbentuk ing ya. Sekarang yang pasif. Kalimat pasif ingat yang mengandung kata kerja berlawan di atau ter, diambil, terambil. Rumusnya subjek. Setelah subjek sama pakai was were yang berwarna hitam. Tapi setelah was were, kalau tadi aktif kata kerjanya ing, kalau pasif pakai being dulu, being gitu ya. Dan kata kerjanya ketiga. Nah, itu bedanya aktif dan pasif ya. Jika ada kalimat seperti ini, saksi sedang mengintip di belakang daun-daun lebat ketika korban sedang disiksa oleh terdakwa. Ini kalimatnya panjang ya. Ini kalimat ini disebutnya kalimat compound sentence, yaitu kalimat yang terdiri dari dua anak kalimat. Anak kalimat yang pertama, saksi sedang mengintip di belakang daun lebat, satu. Anak kalimat kedua, korban sedang disiksa. Jadi ada dua. Kedua anak kalimat satu dan anak kalimat kedua dihubungkan oleh kata ketika while yang warna biru ini. Ya, jadi yang warna biru ini penghubung kedua anak kalimat tersebut. Ya. Jika ada soal compound sentence seperti ini, selesaikan satu demi satu. Penentu rumus adalah yang berwarna merah. Nih, ini anak kalimat ke-1 ya. Para saksi sedang mengintip. Berarti harus pakai verb ing ya, was word verb ing. Mari kita terjemahkan yang ini. Saksi itu Inggrisnya the witness. Nah, sedangnya harus pakai was word dulu. Saksinya satu jadi pakai was. Nah, ini kan pakai rumus aktif ini ya. Jadi kata kerjanya harus ing katanya. Peepnya pakai ing. Peeping. Nah, jadi ini artinya saksi itu sedang mengintip. Nah, beres nih rumus. Kalau beres rumus, kata lain masukin aja. Di belakang, behind. Daun-daun lebat dibalik. Jadi, the dance leaves gitu ya. Nah, beres nih anak kalimat ke-1. Setelah beres masuk anak kalimat ke-1, masukin kata ketika. Ketika while. Nah, sekarang mari kita ke anak kalimat kedua. Korban itu sedang disiksa. Oh, disiksa, diter. Oh, sedang. Berarti harus pakai being verb 3 ya. Sekarang anak kalimat kedua kita terjemahkan. Korban itu the victim. Nah, harus pakai was word dulu ya. Korbannya satu jadi pakai was. Was karena sedang pakai being dulu ya. Being ya. Ini sedang yang pasif tuh pakai being dulu ya. Karena sedang pasif pakai being dulu. Being dan kata kerjanya harus ketiga. Torture, keduanya tortured, ketiganya tortured. Nah, ini yang ketiga ya. Was being tortured. Berarti ini artinya sedang disiksa. Jadi kalimat ini diterjemahkan saksi sedang mengintip. Nah, ini yang aktif ya, sedang mengintip, verb ing. Di belakang daun lebat ketika sekarang anak kalimat kedua. Korban sedang disiksa. Nah, ini anak kalimat yang kedua pakai rumus yang kedua. Diter, disiksa ya. Was being tortured, kata kerja ketiga, by the accused. Ingat ya, jadi ada dua rumus ini ya. Sekarang jedakan dulu, hafalkan kedua rumus ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Nanti akan dites, ya. Hafalkan dulu karena akan langsung dites. Ya, sekarang saya tes ya yang sudah hafal. Yang belum hafal, mundurkan dulu vocabnya. Mundurkan dulu, hafalkan dulu rumusnya. Yo, yang sudah menghafal saya tes. Sebutkan rumus aktif, past continuous, aktif itu ber ya. Ayo sebutkan.
Ya, iya. Subjek, was, verb, ing. Sebutkan rumus pasif continuous. Pasif itu detail, diambil, terambil. Ayo sebutkan. Ayo sebutkan. Iya, subjek, was, verb, being, verb 3. Ingat ya, baik aktif maupun pasif sama-sama pakai was, were. Bedanya kalau yang aktif setelah was, were kata kerja langsung ing. Tapi yang pasif pakai being dulu, baru kata kerja ketiga. Nah, beda ya kata kerjanya ketiga ya. Jika belum hafal dua rumus di atas, mundurkan, hafalkan dulu rumus tersebut karena Inggris banyak akan rugi. Skill grammarmu tidak akan meningkat. Ini kan skill grammar ya, hafal rumus itu. Yuk, tadi sudah hafal rumus, sudah hafal vocab, sekarang hafalkan dulu, tambahkan dulu vocabnya agar makin banyak, agar terus meningkat. Yo, vocab nomor 708. Chatted, ngobrol, bercakap-cakap. Prepared, menyiapkan. While, ketika. Cuisine, hidangan. Guest, tamu. Hot, gubuk. Cozy, menyenangkan, nyaman. Savory, lezat, enak. Jadikan dan hafalkan lagi vocab ini sampai ingat sekali ya. Yo, sekarang mari kita latihan dua rumus tadi ya. Ya. Terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Oh, perintahnya gitu ya, terjemahkan. Ini kan compound sentence ya. Compound sentence nih, ini anak kalimat ke-1, ini anak kalimat kedua. Kedua anak kalimat dihubungkan dengan vocab warna biru, while gitu ya. Nah, jika ada soal compound sentence seperti ini, selesaikan satu demi satu ya. Ingat penentu rumus yang warna merah. Chatting, ing. Oh, ing. Oh, berarti ini terjemahnya meber ya, sedang meber. Ayo. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Para tamu sedang mengobrol di ini mundur terjemahannya. Gubuk nyaman itu. Nah, beres kan? Nah, sedang mengobrol atau bercakap-cakap. Nah, masukin kata ketika while, beres. Sekarang anak kalimat kedua. Oh, ada being, ada prepared. Oh, ini being berarti sedang diter ya. Nah, yang kedua, anak kalimat kedua sedang di. Ini yang digarisbawahi mundur. Hidangan lezat sedang dipersiapkan. Pak Dayar, kenapa ini mundur? Apa gubuk nyaman itu kan ya, atau yang ini juga mundur, hidangan lezat gitu kan. Ini yang mundur ini terjemahannya disebut pelajaran compound noun. Video ini video part 11A, part 11A ya. Nah, compound noun itu ada di part 4A ya, di dalam playlist Simple Past part 4A. Ya, ingat ya. Jadi yang belum mengerti kenapa harus dimundurkan, setelah beres belajar ini, pelajari video saya Simple Past yang part 4 ya. Ayo lagi soal tadi, ayo. Oh, ini dua kalimat ya, dua anak kalimat. Selesaikan satu demi satu. Ingat penentu rumus yang warna merah. Oh ini, ing. Oh ini sedang meber ya. Ayo. Saksi itu sedang mengintip di belakang, ini mundur. Daun-daun lebat itu. Beres, sampai ini ya. Terus masukin kata ketika. Ketika, while ketika. Sekarang anak kalimat kedua. Oh ada being, kata kerja ketiga. Berarti diter terjemahannya ya. Sedang diter ya. Korban sedang disiksa oleh terdakwa. Nah, jadi ini saksi sedang mengintip, ini kalimat aktif, yang ini ya, verb ing, yang belakangnya sedang disiksa. Jadi yang ini sedang disiksa, yang belakangnya. Ini sedang mengintip, belakang sedang disiksa, gitu ya. Sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia, soalnya dari bahasa Indonesia, terjemahkan ke bahasa Inggris soalnya. Ya, kalau tadi kan Inggris Indonesia, sekarang Indonesia Inggris. Cek dulu vocabnya. Masih ingat saksi dari witness itu mengintip dari peep di belakang, behind, down, leaves pakai es ya, leaves. Lebatnya harusnya d ya, dance itu the. Ketika while, korban, victim itu the. Siksa, torture by the accused. Nah, ingat yang digarisbawahi terjemahannya mundur ya. Ini pelajaran compound noun ya. Nih, jadi lebat dulu. Itu dulu, itu the lebat kan harusnya d. Dance, lives gitu ya. Ini ingat, ini ini compound sentence terdiri dari dua anak kalimat dipisahkan oleh kata ketika. Jadi selesaikan dulu anak kalimat ke-1 ya. Sedang mengintip, oh kalimat yang pertama harus pakai was, were, verb, ing ya rumusnya ya. Ayo. Ini balik.
Ayo, matikan suaranya jika sanggup, terjemahkan sendiri. The witness, mengintip berarti yang ini ya. Was, langsung kata kerja ing. Peeping behind, ini mundur. The, harusnya the. Dance leaves. Beres ya. Jadi was peeping yang pertama ya. Setelah beres, masukin kata ketika. While, beres. Sekarang anak kalimat kedua. Oh, ini sedang disiksa. Oh, kalau di pakai being verb 3 ya. Pakai was juga tapi ya. Ayo, korban itu dulu dibalik. The victim 1 pakai was. Karena disiksa sedang pakai yang ini. Being dulu. Being, kata kerja ketiga. Tortured by the accused. Nah, jadi yang pertama, the witness was peeping, ini sedang mengintip. Yang kedua, the victim was being tortured, ini pasif, sedang disiksa, gitu ya. Ya, soal terakhir, cek dulu vocabnya. Guest, chat, in, hot, cozy, the, while. Harusnya S ini ya. Savory, hidangan, betul, cek. Cuisine, savory. Ini prepare, ini prepare, ini belum ya, PRE, prepare gitu ya. Yuk, para tamu, selesaikan satu demi satu ya. Sedang bercakap-cakap berarti langsung was were verbing ya. The guests were, pakai were karena tamunya lebih dari satu, jadi pakai were ya. Pakai rumus ini kan sedang chatting in, ini mundur. The cozy hut. Nah, the guests were chatting in the cozy hut. Ini rumusnya ini ya, yang aktif ber. Terus masukin kata sedang. While. Nah, sekarang anak kalimat kedua. Sedang dipersiapkan. Oh, di itu pasif. Berarti pakai being verb 3 ya, anak kalimat keduanya. Hidangan lezat dibalik. Pakai the boleh. The savory cuisine. Nah, hidangan dianggapnya 1. Was. Karena dipersiapkan pasif, pakai being dulu. Being. Pasif kata kerja harus ketiga. Prepared. The savory cuisine was being prepared. Gitu ya. Jadi ini aktif, ini pasif. Ya. Tonton ulang dengan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah